Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومنا في دارين آمين يا رب العالمين. Wa an Utsman lan saking baginda Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah utawi teman setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Rasul. Rupane pangandika syafi'u bakal nrimo syafaat sapa Allahu Gusti Allah nang endi yaumul kiamat besok ing dalem dina kiamah. Nrimo syafaat salasatan ing wong telu rupane telu al anbiya suwiji para nabi sumal ulama mongko nuli para ulama summa syuhada mongko nuli para mati syahid. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampun dawuhaken bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Kita tidak mampu, kita ditolong. Kita tidak lulus, kita ditolong. Itu adalah syafaat. Nah, besok di yaumul kiamah, hari kiamat, tidak ada yang bisa menolong kita semuanya dikarenakan kita adalah orang yang sering berbuat dosa. Mau ngibadah terus tidak mampu. Kita banyak dosa. Maka kita mengharapkan syafaatnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi ngerti kok. Besok di yaumil kiamah itu Allah akan menerima syafaat orang tiga. Orang tiga itu adalah khiyarun min khiyari, pilihan dari seluruh pilihan, yaitu adalah para nabi. Al-anbiya suwiji para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Isa lah. Soibu syafaah yaitu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah dawuh laulaka lamma khalaqtul aflak. Jikalau tidak karena engkau Kanjeng Nabi, jikalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan aflak. Apa itu aflak? Aflak adalah gugusan bintang, planet-planet, bumi, bulan dan seterusnya. Kalau tidak karena baginda Nabi, maka Allah tidak akan pernah menciptakan bumi, tidak akan pernah menciptakan langit dan planet-planet yang lain, matahari, bulan. Itu Allah ciptakan, hanya akan menurunkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, nantinya baginda Nabi adalah orang yang pertama yang sangat berhak, yang diberi hak oleh Allah untuk menyafaati seluruh umat. Nabi Adam menyerahkan kepada Nabi, katanya Nabi, saya tidak sanggup memberikan syafaat karena saya pernah berbuat dosa. Terus sampai Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, saya tidak sanggup untuk memberikan syafaat karena saya dianggap oleh umat-umat saya sebagai Tuhan. Maka saya merasa saya adalah orang yang berdosa. Lah, Kanjeng Nabi adalah tempat syafaat. Sohibus syafaat. Makanya Allah menciptakan semuanya ini, Allah ciptakan, cuma Allah akan menurunkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena beliau, Allah tidak akan pernah menciptakan bumi, langit seisinya. Bumi, gunung, lautan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya diciptakan oleh Allah. Cuma Allah akan menurunkan baginda Nabi.
Itu yang pertama. Yang kedua, sumal ulama, yaitu adalah orang ulama. Kita tahu ulama itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Syarat menjadi seorang ulama adalah memahami apal terhadap ilmu agama yang banyaknya 12, mulai nahwu, sorof, fikih, terus Quran, hadis, asbabun nuzul, mantek, balaghah, dan seterusnya. Itu namanya ulama. Kalau orang sudah mumpuni ilmu agama semuanya, maka orang itu termasuk sudah ulama. Kalau sebagian namanya ba'dul ulama, setengah ulama. Lah, ulama itu adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka ulama juga adalah orang yang akan memberikan syafaat. Kita tahu sekarang zaman akhir ulama itu mungkin ada 2. Ulama sekarang WA. Kalian semuanya WA sering lah. WA. Yang kedua adalah AW. Ulama WA adalah warasatul anbiya. Baik-baiknya ulama adalah ulama pewaris para nabi, yaitu ada warasatul anbiya. Yang kedua adalah AW. Apa itu AW? AW adalah asal wareg, kesana sini dengan ulamanya, dengan ilmunya. Tapi ulama itu adalah hubud dunia, cinta dunia. Yang sebenarnya ulama itu ada 3. Ulama dunia, ulama akhirat, ulama dunia akhirat. Ulama dunia dengan ilmunya mencari dunia, dalil, tapi hanya untuk mencari sesuap nasi. Itu adalah ulama dunia. Yang kedua ulama akhirat. Kita tahulah banyak sekali para wali, para ulama-ulama yang tidak terlihat oleh mata kita, tetapi sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyamar sebagai pengemis, menyamar sebagai pembantu, menyamar sebagai orang yang kita remehkan, tetapi justru adalah mereka adalah para wali kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah ulama dunia akhirat. Ulama dunia akhirat, masalah dunia, mencari dunia untuk bekal di dunia untuk menuju akhirat. Jadi dunia dicari, akhirat juga sangat diperhatikan, sangat diutamakan. Itu ulama dunia akhirat. Yang terakhir adalah cuma syuhada, itu adalah orang yang meninggal dikarenakan syahid membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu Nabi, para sahabat itu banyak sekali yang syahid di medan pertempuran, ataupun ketika negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun. 350 tahun. Wah, luar biasa. Tapi anehnya Islam tidak hilang. Islam tidak berkurang. Islam masih ada di bumi Indonesia walaupun dijajah 350 tahun. Aneh itu. Lah, orang-orang masyarakat kita Indonesia juga mati syahid. 1 membela tanah air, 2 membela agamanya. Berperang melawan penjajah, berperang melawan musuh-musuhnya Allah. Lah sekarang kita syahid apa? Jihad kita ya mungkin dengan HP yang digunakan untuk masalah keagamaan atau digunakan untuk kesosialan, untuk saling tolong menolong dalam masalah kebaikan. Itu mungkin bisa kita berjuang di situ. Karena dulu Nabi Muhammad SAW sampun dawuhaken, roja'na min jihadil ashor ila jihadil akbar. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah fahiya jihadun nafsi. Setelah Nabi Muhammad beserta sahabatnya selesai perang Badar kalau nggak salah, itu banyak sekali yang mati syahid, yang gugur. Dari pihak musuh banyak, dari pihak kita banyak. Dalam letih lelah pulang dari
apa tadi pulang dari medan pertempuran, Nabi ngendiko roja'na min jihadil ashor, kita baru saja menyelesaikan perang yang kecil. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil, padahal itu perang yang sangat luar biasa. Sahabat kaget, ya Rasul, bagaimana ini perang kecil? Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, dan apa perang yang besar itu? Perang yang besar apa? Yang perang ini saja udah besar banget, malah panjenengan nganggap perang ini perang kecil. Nabi dawuh, fahiya jihadun nafsi, yaitu adalah perang melawan hawa nafsu kita. Panjenengan kulo sinten mawon, siapa saja orangnya, itu berjuang yang paling sulit adalah berjuang memerangi hawa nafsu kita masing-masing. Kita sabar untuk menjalankan perintah Allah, kita sabar untuk meninggalkan larangan Allah, kita sabar atau tidak, ataupun kita sabar dengan takdirnya Allah, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Takdir kita baik buruk semuanya dari Allah. Al-qada ba'dal ikhtiar, qada ketentuan takdir sesudahnya kita berusaha. La qada ba'dal ngelekar, bukan qada takdir itu sesudahnya kita leha-leha ngelekar tidur. Saya nunggu takdirnya Allah, kalau saya baik, kalau saya sukses, tidur aja, nggak bisa. Harus berusaha semaksimal mungkin, karena kita tidak tahu ketentuan Allah, maka kita harus berusaha. Cari dunia, cari ilmu di mana tempat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu adalah mulai dari kandungan sampai liang lahat. Ketika kita dalam kandungan, besok panjenengan semuanya pemirsa dimanapun ada berada, kalau jenengan nanti ketika istri udah mengandung, disitulah mulai jabang bayi anak kita itu dididik. Thalabul ilmi minal mahdi, dari mulai dalam kandungan itu dididik. Mulai 4 bulan ada roh, pegang oleh ayah dilus-lus, omongi, jabang bayi, ojo wani-wani siro karo pangeranmu. Jabang bayi ojo wani-wani siro karo wong tua loromu. Ojo wani-wani, jangan sekali-kali kamu berani terhadap Allah dan utusannya. Dan kamu juga jangan berani-berani, sesekali jangan berani-berani terhadap kedua orang tua. Itu nanti jabang bayinya, bayi yang ada dalam kandungan mendengarkan. Tapi kalian yang laki-laki nanya sendiri, jawab sendiri. Jabang bayi manut kowe karo wong tua loro, nggih. Jabang bayi manut anu sira karo pangeranmu, kanjeng nabimu, nggih. Lah niku itu namanya pendidikan ketika kita masih dalam kandungan. Setelah lahir ya gitu azan. Gue lek main suarane azan. Ketika bayi dilahirkan, langsung setelah bersih oleh bidan dibersihkan, maka sebagai ayah langsung pegang telinga kanan, azan Allahu Akbar, terus sampai terakhir, lalu komat telinga. Itu untuk apa? Itu untuk menolak umus sibyan. Apa itu umus sibyan? Jin. Apa itu jin? Makhluk halus yang sering menggoda, kadang kala keselong, kadang kala kesambat. Itu mungkin gara-gara ora diadzani. Jadi nek diadzani insya Allah selamat, karena udah dikunci orang bakal keselong. Azan itu sangat penting. Telinga kanan azan, telinga kiri koma, itu adalah untuk menolak gangguan-gangguan setan yang terkutuk umus sibyan yang sering menggoda anak-anak kecil. Itu adalah umus sibyan. Orang mati syahid itu adalah yang akan memberikan syafaat. Kita semuanya besok di yaumil qiyamah dalam keadaan panas, kita telanjang. Nah, telanjang kita tidak akan terpengaruh, karena saat itu saat yang genting.
Langit udah hancur semuanya rata dengan tanah. Mulai Nabi Adam beserta umatnya sampai Nabi kita Nabi Muhammad beserta umatnya sallallahu alaihi wasallam itu semuanya kumpul jadi satu dalam arah mahsyar. Padang mahsyar rata, yang tadinya bumi bulat itu ketika yaumil kiamah semuanya rata seperti meja ini. Rata pada ngadeg, kepanasan, matahari, wah katanya di apa namanya ini dikebawahkan, diturunkan, yang tadinya di atas turun sejengkal. Semuanya dalam kegelisahan, kepanasan, orang bakal nemu nggak bisa, walaupun telanjang tapi kita tidak bisa gelewean, orang bisa gelewean, orang bisa, semuanya takut, takut dengan siksaan Allah. Nah, di saat itulah syafaat terutama para nabi, ulama ataupun syuhada ataupun teman-teman kalian ngaji, kalian sholat, kalian zakat, berbuat baik, itu nanti yang melihat bisa menjadi saksi. Ataupun tempat ini, HP ini, pulsa ini, kuota ini, semuanya akan menjadi saksi besok di yaumil qiyamah. Yang dikasih hak oleh Allah itu yang sangat tinggi itu adalah al-anbiya, summal ulama, summa syuhada itu. Tapi nanti ada manusia-manusia ataupun barang yang lain yang bisa akan menjadikan saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah lan saking sahabat Abi Hurairah wa Abi Dzar lan sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhuma. Qala ngandika sapa Abi Hurairah wa Abi Dzarin babun utawi sabab minal ilmi saking ilmu tata'allamuhu kang bibinau sapa sira ing ilmu iku ahabul widendemeni opo bab ilaina mungguwe ingsun min alfi raqatin tenimbang 1000 rakaat tatawungan hale salat sunat. Sahabat Abu Hurairah wa Abu Dzar ngendika nerangaken sabab permasalahan sekalimat itu yang berhubungan dengan ilmu, khususnya ilmu agama. Itu lebih dicintai, lebih ahabun dan demen, lebih dicintai daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunat 1000 rakaat. Rong rakaat tahiyatul masjid kadang-kala kita tidak menjalankan. Padahal itu sunat. Ketika kita masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Niat ingsun sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar 2 rakaat. Setelah itu kita duduk sambil ngalamun, tapi diniati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid. Walaupun kita cuma ngalamun, ngantuk, tafakur, itu tetap kita dapat pahala. Membahas satu masalah, satu bab ilmu itu lebih didemeni daripada 1000 rakaat. Kanjeng Nabi pernah bertemu dengan setan. Setan ketika itu masuk masjid. Tapi ketika mau masuk masjid, di serambi masjid itu ada orang yang lagi tidur. Orang itu ternyata orang yang sudah pernah ngaji sama Kanjeng Rasul, alias orang itu udah ngalim, udah tahu tata cara sholat, tahu wudu, tahu baca Quran, tahu yang lain. Orang itu tidurnya juga doa. Terus doa turu Bismika Allahumma ahya bismika amut. Orang itu tidur dengan baca doa. Lah setan datang, setan takut, lihat orang tidur takut, mundur. Nabi, kenapa? Nabi tanya, kenapa kamu? Saya takut ada orang tidur. Kenapa takut? Itu orang tidur. Itu kan Nabi tidurnya orang yang ngalim. Tidurnya saja berdoa. Nah terus kamu, saya akan goda orang-orang yang lagi sholat. Kau ngita gimana? Wahidan mutawaringan asyadun ila syaitoni min alfi ngabidin. Orang satu, orang ngalim, orang yang pandai wudu, sholat, baca Quran, walaupun hanya satu, tapi ahli wirangi,
ahli wirangi itu jarang berdosa lah. Ahli wirangi itu jarang sekali maksiat. Itu namanya ahli wirangi. Ahli wirangi satu itu lebih ditakuti daripada oleh setan. Lebih baik setan menggoda yang 1000 orang bodoh tapi beribadah, aliasnya orang beribadah tapi tanpa ilmu. Itu oleh setan akan digoda dan lebih mudah sekali untuk digoda. Mungkin hanya itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.